Perkenalkan, nama saya Ika Rustika dengan NIM 211030165. Di sini saya dari Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan yaitu Bu Anissa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keselamatan dan kesehatan pekerja, di mana kesehatan dan keselamatan kerja itu merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang ada pada akhirnya akan meningkatkan efisien dan produktivitas kerja. Keselamatan juga berasal dari bahasa Inggris yaitu safety dan biasanya selalu dikaitkan dengan keadaan yang terbebasnya seorang dari peristiwa kecelakaan. Keselamatan kerja secara filosofis diartikan sebagai salah satu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia umumnya serta hasil budaya dan karyanya. Menurut Undang-Undang Pokok Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960, Bab 1 Pasal 2, kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya baik jasmani, rohani, maupun sosial dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerja dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas. Terdapat beberapa prinsip dalam pengaturan maupun pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Secara garis besar, prinsip K3 adalah perlindungan terhadap pekerja. Hal ini sejalan dengan filosofi paling mendasar K3 dalam menjamin keutuhan dan kesenangan melalui perlindungan atas keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Menurut Imam Supomo, mengategorikan perlindungan pekerja ke dalam 3 kelompok, yaitu perlindungan ekonomis, sosial, dan teknis, di mana K3 termasuk dalam kelompok perlindungan teknis. Prinsip berikutnya adalah bahwa jaminan atas kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hak pekerja. Ditetapkan juga bahwa jaminan tersebut mencakup perlindungan asas, moral, dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia maupun nilai-nilai agama sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Prinsip yang ketiga adalah tanggung jawab pengusaha. Prinsip tersebut diatur dalam pasal 1602 W Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut. Si majikan diwajibkan untuk mengatur dan memelihara ruangan-ruangan, piranti-piranti atau perkakas-perkakas dalam mana atau dengan mana ia menyuruh melakukan pekerjaan. Prinsip yang keempat adalah prinsip campur tangan negara atau intervensi pemerintah. Perlindungan hukum dalam pemburuan, khususnya bidang kesehatan, merupakan campur tangan negara atas kemungkinan perlakuan eksploitasi pengusaha sebagai pihak ekonomi kuat terhadap pekerja sebagai pihak ekonomi lemah. Perlindungan oleh negara umumnya termaktub dalam perundang-undangan yang bersifat publik sebagai pembatasan yang bersifat memaksa terhadap asas kebebasan berkontrak antara pengusaha dan buruh. Adapun maksud dan tujuan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Peraturan keselamatan kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 Ayat 1 dan 2 tentang pelaksanaan K3 serta Pasal 87 Ayat 1 tentang wajibnya perusahaan dalam menerapkan aturan K3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86
Ayat 1 berbunyi, setiap pekerja buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Penerapan K3 memiliki 3 tujuan dalam pelaksanaan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan Kerja. 3 tujuan utama penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tersebut antara lain: 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Adapun fungsi kesehatan dan keselamatan kerja antara lain, fungsi dari kesehatan kerja sebagai berikut: identitas melakukan penilaian terhadap resiko dari bahaya kesehatan di tempat kerja. Yang kedua, fungsi dari keselamatan kerja. Hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan tentang hak dan kewajiban seseorang pengusaha dan pekerja di dalam perusahaan. Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak para pekerja dan menjamin pula kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, bahkan untuk mewujudkan kesejahteraan para pelaku dengan memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Hak kerja yang satu, hak memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, pasal 5 UU TK. Yang kedua, hak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari majikan. Yang tiga, hak untuk memperoleh atau meningkatkan kompetensi kerja sesuai dengan kemampuan pekerja melalui pelatihan kerja. Yang terakhir ada program jaminan sosial. Jaminan sosial ialah satu bentuk perlindungan sosial bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhnya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap pekerja dan anggota keluarganya berdasarkan pasal 18 Undang-Undang 40/2004 yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja. Terdapat beberapa jenis program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.